action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdil dengan akhiran tim 034 dari ruang R2 R002. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan materi yaitu konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Oke. Yang pertama adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna ini mencerminkan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di Indonesia yang harus tetap bersatu sebagai satu bangsa. Baik, selanjutnya ada memahami keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman adat dan budaya. Keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki oleh negara kita ini. Dengan lebih dari 1.500 suku bangsa, suku yang tersebar di 17.000 pulau di setiap sudut pulau. Setiap suku kita memiliki bangsa, budaya, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Ada juga yang berbeda dan unik. Menciptakan mozaik budaya yang kaya dari suku Jawa yang terkenal, suku Melayu, suku Dayak, hingga suku Papua. Nah, dari banyak suku ini, perbedaan ini menciptakan identitas yang beragam. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, semua suku bangsa di Indonesia berkontribusi terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa, serta menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa perbedaan dapat bersatu dalam harmonisasi. Baik, selanjutnya ada memahami keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia. Keberagaman adat dan budaya adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan beragam etnis yang berbeda, negara ini mencerminkan keberagaman budaya yang luar biasa. Keberagaman ini tercermin dalam ragam adat istiadat, bahasa, suku, agama, seni, dan budaya yang tersebar di seluruh negeri kita. Baik, selanjutnya ada memahami keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia adalah satu bukti kemajemukan. Selain agama, Indonesia memiliki keberagaman dalam ras, budaya, dan suku bangsa. Agama yang sah atau yang terdaftar yang di Indonesia yang asli apa sih? Yaitu ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Terus. Yang selanjutnya adalah keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia. Potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia meliputi kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan, serta pariwisata. Persebaran sumber daya alam Indonesia yang tidak merata dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu pertama faktor geografis, yang kedua adalah faktor geologis, dan yang ketiga adalah faktor iklim. Yang pertama tadi faktor geografis adalah Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat dataran rendah dan dataran tinggi, serta gunung-gunung membuat Indonesia memiliki variasi sumber daya alam yang melimpah luas. Yang kedua tadi ada faktor geologis. Wilayah Indonesia yang berada di pertemuan lempeng aktif dunia, yakni Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, membentuk berbagai macam mineral tambang di daerah lempeng bumi, di bawah lempeng bumi. Dan terakhir ada faktor iklim. Indonesia yang terletak di kawasan ekuator memiliki iklim tropis sehingga kaya flora dan faunanya. Sumber daya alam yang melimpah ini dikembangkan dan digunakan sebagai salah satu modal utama untuk memajukan negara dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak.
Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.